Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IF 4306 akan membawakan presentasi yang berjudul Persepsi Mahasiswa Penghuni Asrama tentang Penjualan WiFi ID Ilegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Saat ini, informasi yang cepat, akurat, dan mudah menjadi salah satu kebutuhan yang penting. Hal ini membuat akses jaringan meningkat pesat. PT Telkom Indonesia melihat hal ini sebagai sebuah peluang dan meluncurkan suatu produk yang bernama WiFi ID. WiFi ID ini merupakan produk layanan akses internet dengan berbasis teknologi WiFi hotspot yang dapat diakses di berbagai ruang publik. Namun, sayangnya WiFi ID ini memiliki banyak bug yang ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menganalisis pandangan mahasiswa informatika terhadap penjualan WiFi ID dengan memanfaatkan bug yang ada, serta bagaimana hukum menjual WiFi ID dengan memanfaatkan bug tersebut. Selanjutnya, batasan masalah. Pada penelitian kali ini, kami hanya mengambil sampel dari mahasiswa Telkom University jurusan S1 Informatika kelas IF 4306 sebagai sampelnya yang menggunakan fasilitas WiFi ID di asrama mereka. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana frekuensi mahasiswa Telkom dengan menggunakan WiFi ID, bagaimana penjualan WiFi ID seharusnya dilakukan, dan yang terakhir, bagaimana pandangan mahasiswa Telkom University tentang penjualan WiFi ID dengan harga yang murah. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa mengakses jaringan internet dengan menggunakan layanan WiFi ID, tanggapan mereka seputar penjualan WiFi ID yang ilegal yang dipatok dengan harga murah, serta bagaimana harusnya WiFi ID dijual dengan legal. Metode penulisan yang digunakan merupakan metode komparatif, yaitu membandingkan dua hal. Adapun metode pengumpulan data, kami menggunakan wawancara dengan menggunakan teknologi dari Google Form, dan data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diolah dalam bentuk deskriptif komparatif. Mengenal transaksi ilegal. Transaksi ilegal adalah penipuan keuangan atau skema manajemen pendapatan perusahaan atau auditor dan kolusi bank investasi atau analisis baru-baru ini merusak kelancaran pasar keuangan di lebih dari satu negara. Dan sudah banyak sekali pedagang-pedagang ilegal di luar sana. Dan sudah banyak juga yang membeli barang atau jasa yang diperjualbelikan oleh pedagang ilegal ini. Dan yang pedagang ilegal ini merusak keuntungan atau pendapatan dari sebuah perusahaan atau pedagang yang memiliki kelegalan dalam negara tersebut. Jadi pedagang ilegal ini sebenarnya sudah melanggar hukum karena mereka merugikan seseorang karena dia tidak memiliki kelegalan untuk berdagang dalam negara tersebut. Mereka tidak resmi, bisa dipenjara atau ditindaklanjut oleh pemerintah. Dan satu lagi, kita harus mengenal WiFi ID, Wireless Fidelity Indonesia, merupakan sebuah teknologi informasi yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses jaringan internet tanpa harus melalui sebuah kabel. Menyambungkan WiFi ada dua macam cara, yaitu menyambungkan tanpa melalui portal WiFi dan menyambungkan harus melalui portal WiFi. Portal WiFi merupakan gerbang penghubung untuk melakukan konfigurasi pada portal WiFi. Dilakukan dengan cara memasukkan password saja atau menggunakan username dan password. Dan yang digunakan oleh WiFi ID ini, mereka menerapkan akses WiFi dengan menggunakan username dan password. WiFi ID ini merupakan salah satu produk PT Telekomunikasi Indonesia yang berbasis internet, yaitu Speedy. Speedy merupakan produk berbasis jasa akses internet yang memberikan layanan akses internet dengan kecepatan tinggi, up to 100 Mbps, yang menggunakan teknologi ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu analisis. Yang pertama itu ada frekuensi mahasiswa dalam menggunakan WiFi ID. Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari 31 mahasiswa Telkom University di kelas IF 4306,
terdapat 43% mahasiswa sangat sering menggunakan dan 36% mahasiswa sering menggunakan layanan Wi-Fi ID. Lalu ada 16% mahasiswa jarang menggunakannya dan 6% sisanya hanya pernah menggunakan Wi-Fi ID beberapa kali. Mayoritas mahasiswa berkata mereka menggunakan layanan Wi-Fi ID ini karena mereka tidak perlu memikirkan kuota internet mereka lagi jika mereka menggunakan layanan Wi-Fi ID ini. Lalu ada analisis kedua, itu adalah penjualan Wi-Fi ID yang legal. Kita dapat menggunakan layanan Wi-Fi ID dari penjual yang legal, yaitu yang pertama, kita dapat membeli voucher fisik Wi-Fi ID di seperti Plaza Telkom, atau jika kita mahasiswa Telkom yang di asrama, kita dapat mengunjungi kantor pengelola asrama di dekat gerbang asrama. Dalam voucher tersebut ada user dan password yang dapat kita gunakan untuk login agar kita dapat mengakses internet dari Wi-Fi ID. Lalu yang kedua, itu kita bisa mengunduh aplikasi Wi-Fi ID Go di smartphone kita. Setelah kita mengunduhnya, kita hanya tinggal memilih menu buy voucher. Lalu yang ketiga, itu kita dapat menggunakan pulsa. Namun untuk menggunakan pulsa, kita hanya bisa digunakan oleh pengguna kartu Telkomsel atau XL. Untuk menggunakan cara ini, kita dapat mengirimkan SMS ke 9818 dengan format net spasi harga Wi-Fi ID yang kita inginkan. Lalu ada analisis ketiga, yaitu adalah pandangan mahasiswa terhadap Wi-Fi ID yang murah. Berdasarkan data yang kami kumpulkan di Google Form kami, sebanyak 19 dari 31 mahasiswa di Telkom University di kelas F306 penjualan Wi-Fi ID ilegal itu berada di atas angka 5 dari skala 1 sampai 10. Lalu mahasiswa juga ada beberapa keuntungan yang didapatkan mahasiswa dari penjualan Wi-Fi ID yang ilegal ini. Yang pertama, harganya lebih murah dari yang resmi. Yang kedua, walaupun kita mendapatkan harga yang lebih murah, kita tetap dapat durasi yang sama seperti yang resmi. Lalu yang ketiga, itu kita tidak perlu capek-capek untuk mengunjungi kantor-kantor untuk membeli voucher Wi-Fi ID tersebut. Selain keuntungan, penjualan Wi-Fi ID yang ilegal juga terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh mahasiswa. Yang pertama, yaitu adalah ID yang kita gunakan itu tidak terjamin, ID yang kita gunakan itu tidak terjamin digunakan oleh orang lain juga. Jadi ada kemungkinan Wi-Fi ID yang kita gunakan itu akunnya juga digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Lalu yang kedua, itu jika kita terdapat masalah terkait akun Wi-Fi ID tersebut, kita tidak dapat komplain karena akunnya saja sudah ilegal. Lalu yang ketiga, kadang-kadang jika kita ingin membeli namun admin yang menjualnya tidak online, kita harus menunggu admin tersebut untuk online agar kita bisa membeli Wi-Fi ID di tempat tersebut. Dan yang terakhir, beberapa mahasiswa berkata bahwa Wi-Fi ID yang mereka gunakan dari penjual yang ilegal tersebut, kecepatan internetnya sangatlah lambat dari yang biasanya. Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil beberapa poin simpulan. Yang pertama, setengah dari sampel yang diambil, yaitu dari mahasiswa kelas F306 Telkom University, mengaku telah menggunakan layanan Wi-Fi ini baik dalam skala waktu tertentu hingga yang sangat sering, dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Yang kedua, PT Telkom Indonesia selaku penyedia layanan Wi-Fi ID ini sendiri telah memberikan beberapa opsi untuk mendapatkan Wi-Fi ID secara legal, seperti pembelian via SMS, pembelian voucher fisik, hingga pembelian voucher elektronik. Dan yang ketiga, terkait penjualan Wi-Fi ID ilegal, setengah dari sampel yang kami ambil, yaitu dari mahasiswa kelas F4306 Telkom University, mengaku tidak setuju dengan adanya penjualan Wi-Fi ID ilegal tersebut. Adapun dari simpulan-simpulan tersebut, dapat diberikan beberapa solusi atau saran. Yang pertama, pihak PT Telkom Indonesia diharapkan agar lebih dapat memerhatikan sistemnya dengan cara melakukan pemantauan dan pengecekan rutin secara berkala untuk mencegah munculnya bug. Dan apabila terjadi kecolongan, diharapkan agar sesegera mungkin melakukan perawatan dan perbaikan untuk menanggulangi bug yang ada. Yang kedua,
Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih dapat berhati-hati apabila ingin membeli Wi-Fi ID secara ilegal. Dan yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat lebih mengkaji seputar bagaimana cara kerja bug ini hingga akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi mereka. Lalu kepentingan yang seperti apa saja, dan akhirnya bagaimana imbasnya untuk PT Telkom Indonesia selaku penyedia layanan Wi-Fi ID ini sendiri.